Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, saya mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robi Cahyadi. Saya merupakan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang saat ini sedang menjalankan tugas PPL di MTS 3 Negeri Sukoharjo ini. Jadi insya Allah selama 1 bulan ke depan saya akan membantu tugas dari Bu Siti Sulaikha untuk mengajar pelajaran akidah akhlak untuk kelas 8 dan kelas 9. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk adik-adik semua ya. Oke, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Oke, kemarin adik-adik sudah belajar mengenai tentang Al-Quran, mulai dari belajar pengertian, bukti keautentikan, dan isi pokok dari Al-Quran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bab 2. Silahkan sambil dibuka LKS-nya sambil menyimak video ini. Kita akan belajar mengenai mukjizat, karomah, ikhlas, dan maunah. Kita akan belajar perbedaannya, kita akan belajar contoh-contohnya, dan kita akan belajar kisah-kisah Nabi terdahulu tentang mukjizat ini ya. Kita mulai dari mukjizat terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya untuk adik-adik silahkan mengamati gambar yang sudah saya sediakan di video ya. Silahkan diamati. Ada waktu 5 detik untuk melihat gambar. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, kita lanjut. Berangkat dari pengertian. Secara bahasa sendiri, mukjizat itu merupakan bentuk kata dari bahasa Arab mukjiz yang berarti melemahkan. Sedangkan secara istilah sendiri, mukjizat merupakan sesuatu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Itu merupakan pengertian secara singkatnya. Nah, berangkat dari pengertian ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya mukjizat itu ada untuk melemahkan orang-orang kafir dan juga menunjukkan kebesaran Allah. Jadi adik-adik, gambar yang adik-adik lihat tadi merupakan satu dari sedikit dari banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasulullah. Sebelumnya udah tahu kan, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa? Ada 25. Yang mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim sampai kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kejadian apa sih Pak yang bisa dikatakan bahwa kejadian itu termasuk sebuah mukjizat? Nah, ada 4 ya yang perlu kita ketahui bahwasanya yang pertama, kejadian itu di luar kebiasaan. Yang kedua, tampak pada Nabi dan Rasul. Yang ketiga, ada tantangan dari kaum kafir. Yang keempat, ada tantangan tersebut tidak bisa menandingi mukjizat tersebut. Nah, secara garis besar mukjizat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah merupakan mukjizat yang bisa kita lihat dengan panca indera. Bisa kita lihat mata, bisa kita lihat dengan telinga. Yang kedua ada mukjizat akliyah, mukjizat yang hanya bisa dipahami dengan akal. Nah, contoh dari mukjizat akliyah ini sendiri ada satu yang kita tahulah, itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan sebuah mukjizat Nabi Muhammad yang tidak tertandingi ya, yang hanya bisa dipahami dengan akal. Subhanallah, Al-Quran itu isinya sangat sekali. Al-Quran itu berisi tentang pokok ajaran dan pedoman umat manusia. Sedangkan mukjizat kauniyah itu contohnya seperti apa? Seperti tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Nah, itu kan kita bisa melihat, orang biasa bisa melihat. Terus juga ada jari-jari tangan Nabi yang mengeluarkan air. Nah, itu juga salah satu contoh mukjizat kauniyah. Nah, terus juga kita ke mukjizat para nabi dan rasul terdahulu ya.
kita mulai dari Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu mukjizatnya apa? Membuat bahtera yang sangat besar sekali, yang memuat seluruh umatnya. Jadi Alkisah pada zaman dahulu itu Nabi Nuh, umatnya itu diazab oleh Allah dengan banjir bandang yang sangat besar sekali, sehingga menenggelamkan dan membunuh semua umat yang ingkar kepada Nabi Nuh. Alkisah, jadi kapal bahtera yang dibuat Nabi Nuh itu sangat besar sekali ya, sampai memuat hewan-hewan di sana. Kalau kalian melihat film 2012 itu juga mengadopsi dari kisah Nabi Nuh, di mana manusia membuat bahtera yang sangat besar dan akan dihajar oleh banjir bandang yang sangat besar. Sehingga apa? Gajah, kambing, sapi itu masuk ke kapal-kapal tersebut untuk menyelamatkan populasi. Nah, misalkan kalau dulu Nabi Nuh itu tidak membawa gajah, mungkin kita tidak akan bisa melihat gajah sampai sekarang ya. Mungkin itu ya. Terus juga ada mukjizat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Terus ada mukjizat dari Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu memiliki 2 mukjizat. Yang pertama mukjizatnya merubah tongkatnya menjadi ular. Yang kedua ada membelah laut merah ya, yang kita tahu. Jadi laut itu dibelah menjadi sebuah jalan untuk dilewati Nabi Musa dan para kaumnya. Terus juga ada mukjizat Nabi kita, Nabi tercinta. Nah, Nabi Muhammad ini mukjizatnya sejak dari lahir sudah memiliki mukjizat. Nah, apa itu? Jadi Nabi Muhammad itu sudah dalam keadaan sudah dihitan, jadi Nabi Muhammad itu sudah lahir dalam keadaan dihitan. Nah, kalau adik-adik yang laki-laki ini hitannya umur berapa? Paling ya umur kelas 5 SD, kelas 6 SD, kelas 1 SMP ya, baru dihitan. Nah, sedangkan Nabi itu lahir sudah dalam keadaan dihitan. Terus juga Nabi juga pernah membelah bulan. Nah, itu apa? Karena ada tantangan dari kaum kafir Quraisy untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan Nabi Muhammad membelah bulan. Tiba-tiba bulan itu terbelah. Nah, terus selain mukjizat, ada kejadian-kejadian luar biasa lain yang perlu kita ketahui. Ada namanya karomah, ada namanya maunah, dan ada namanya ikhlas. Nah, kalau ikhlas ini mungkin maknanya lebih dekat kepada mukjizat ya, karena ikhlas ini hanya diberikan kepada calon nabi dan rasul. Seperti contoh ikhlas itu contohnya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu lahir dalam keadaan tanpa bapak, jadi tidak ada bapak, dan Nabi Musa sampai sekarang masih hidup. Nah, nanti akan diturunkan ketika hari kiamat. Terus kita juga akan mengenal karomah. Nah, karomah ini merupakan kemuliaan, keluhuran yang diberikan kepada wali-wali Allah. Atas apa? Atas amal soleh, atas ketaatan, dan atas keimanan mereka. Nah, makom dari karomah ini diberikan kepada ulama-ulama besar dan para wali. Contohnya salah satu dari wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Ketika beliau membangun Masjid Demak, kalian tahu Masjid Demak itu tiangnya itu dibuat dari serpihan-serpihan kayu yang ditumbuk kemudian menjadi sebuah tiang yang sangat kokoh itu. Nah, nanti kalian bisa cari ya, search di internet tentang sejarah Masjid Agung Demak. Terus juga ada maunah. Nah, maunah ini apa? Maunah ini merupakan pertolongan atau kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia biasa. Bentuknya seperti apa, Bapak? Nah, bentuknya seperti misalnya kalian begini. Misalnya ada sebuah kecelakaan bis. Nah, kecelakaan bis itu menewaskan semua orang yang ada di bis kecuali orang itu. Misalnya ada yang selamat satu. Nah, itu termasuk maunah. Kenapa? Karena dia selamat dari sebuah kecelakaan yang secara akal itu tidak mungkin, atau seorang yang selamat dari kebakaran besar padahal semuanya pada tewas. Nah, dia ini selamat sendiri. Terus kita bisa nggak, kita orang biasa kita ini mendapatkan maunah, ikhlas, mukjizat atau karomah? Nah, jawabannya
Kalau makom kita sebagai orang biasa, kita itu paling cuma bisa mendapatkan maunah. Itu pun kita harus berikhtiar, berdoa, terus ya gitulah. Kalau karomah itu ditunjukkan kepada makom para wali dan ulama besar. Nah, sedangkan ikhlas itu untuk calon para nabi dan rasul. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dan beberapa contoh mengenai mukjizat, karomah, maunah, dan ikhlas. Untuk hal-hal lain nanti mengenai manfaat, fungsi, terus juga ada mukjizat nabi-nabi lain, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di LKS-nya dibaca, atau kalian bisa browsing-browsing di internet tentang mukjizat. Jadi biar HP-nya berguna. Terus untuk sesuai dengan pesan Bu Sulaika untuk memberikan tugas pada setiap pertemuan. Untuk kali ini tugasnya silahkan mencatat Al-Quran surat Al-Isra ayat 9-10 dan Quran surat Al-Yunus ayat 62-64. Nah, jadi kedua ayat tersebut berisi tentang contoh mukjizat dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Untuk nanti ketika ada materi yang ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat WhatsApp group. Oke, itu tadi mungkin sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.